Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi membahas materi kelas 6 tema 1 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 2. Sebelum belajar dimulai, silakan anak-anak berdoa dahulu. Dan untuk berdoa, anak-anak bisa klik saja link yang ada di sisi bawah ini. Apabila sudah selesai berdoa, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya, anak-anak juga bisa klik pada deskripsi yang ada di bawah ini. Tonton sampai selesai videonya dan simak dengan baik-baik, karena Pade berharap setelah anak-anak selesai menyimak video pembelajaran ini, anak-anak mampu satu, menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan. Yang kedua, menjelaskan cara pengelolaan sampah dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, anak-anak perhatikan gambar apakah ini? Apakah ada yang tahu? Ya, ini adalah keluarga Siti. Apa yang sedang dilakukannya? Ya, ada yang sedang menyapu halaman Siti. Kemudian ayah dan ibunya membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, anak-anak bisa perhatikan gambar sangat indah sekali, lingkungan yang bersih, asri dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Sekarang bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan yang bersih, asri dan sehat? Mari kita baca teks berikut ini. Tetapi membacanya di dalam hati. Silakan anak-anak baca, cermati dengan baik. Nah, ini teks bacaannya. Dilanjutkan pada teks yang kedua. Nah, silakan dibaca juga dengan teliti, dengan baik. Selanjutnya, setelah anak-anak membaca, anak-anak bisa menentukan apa judul bacaan di atas tadi. Kemudian apa kata kunci pada judul bacaan di atas tadi. Kemudian yang ketiganya, apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang disebutkan tadi itu. Nah, kalau masih ada yang bingung, silahkan anak-anak pelajari lagi materi di pelajaran 1. Nah, pada intinya, apa isi bacaan tadi? Yaitu tentang sampah. Bagaimana cara pengolahan sampah yang baik itu? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah memisahkan atau memilah sampah. Ada sampah kertas, ada sampah plastik, kemudian ada sampah yang organik. Nah, apakah anak-anak tahu jenis sampah? Ya, mari kita bahas bersama-sama tentang jenis-jenis sampah.
Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam sekitar, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Dan ini bisa diurai secara alami. Sampah organik ini termasuk sampah yang ramah lingkungan. Kemudian apa contohnya? Banyak, seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, kulit telur, dan lain-lainnya. Silakan anak-anak cari sendiri. Apalagi itu kira-kira yang termasuk sampah organik. Nah, apakah sekarang sampah organik ini bisa dimanfaatkan tidak? Coba, ada yang tahu? Ya, sampah itu bisa dimasukkan ke dalam lubang yang digali di tanah, kemudian ditutup lagi supaya tidak bau dan dibiarkan membusuk dan diolah menjadi kompos. Nah, karena kompos ini manfaatnya banyak untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya, yaitu sampah anorganik, sampah yang tidak akan terurai oleh bakteri secara alami. Contohnya apa? Botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Silakan anak-anak cari contoh yang lainnya lagi. Banyak di sekitar lingkungan anak-anak. Nah, sekarang bagaimana? Apakah bisa dimanfaatkan atau tidak? Bisa untuk dibuat aneka kerajinan yang bernilai jual. Bagaimana? Apakah ada yang tahu hasil dari kerajinan yang dibuat dari barang-barang bekas? Dan Pade yakin anak-anak juga sudah membuatnya. Contohnya vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik kemasan bekas dan lain-lainnya. Anak-anak bisa mencari lagi contoh-contohnya. Kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Nih, Pade mau menunjukkan contoh hasil pengolahan sampah anorganik. Tuh, silakan perhatikan. Kerajinan yang dibuat dari sampah anorganik diolah sehingga dia mempunyai nilai jual. Selanjutnya lagi ada tas, ya sungguh bagus sekali. Nah, silahkan anak-anak mencoba di rumah untuk mengelola sampah anorganik ini menjadi barang yang bernilai jual. Nah, sekarang Pak De mau melihatkan lagi contoh. Coba lihat. Nah, ini adalah taman bunga, pepohonan, rumput, terlihat subur sekali. Apakah ada yang tahu kenapa bisa subur seperti itu? Ya, betul, dipupuk. Salah satu pupuknya berasal dari kompos, dan kompos itu merupakan hasil pengolahan sampah organik. Nah, coba anak-anak bayangkan berada di tempat yang seperti ini, sungguh sejuk, indah. Apakah anak-anak mencintai tidak lingkungannya seperti ini? Ya, bagus, sangat mencintai lingkungan yang bersih, asri, indah, sejuk. Nah, pada ingat nih, ada sebuah lagu. Coba yuk. Ada lagu yang namanya apa?
Ya, aku cinta lingkungan. Coba anak-anak nyanyikan lagu cinta lingkungan. Silakan. Kalau ada yang belum memahami, bisa anak-anak untuk melihatnya di YouTube banyak. Silakan dinyanyikan. Aku cinta lingkungan. Ya, anak-anak terdengarnya nyanyinya sudah bagus-bagus dan sesuai dengan intervalnya. Apakah itu interval? Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada yang lainnya. Nah, tadi pada dengar anak-anak ini menyanyinya sangat bagus sekali. Siapa yang mengajarinya? Oh ya, kakak. Bagus, nanti belajar lebih lagi sama kakak di rumah ya. Nah, punya adik nggak di rumah? Ada. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan, apakah ada perbedaan nggak dari bentuk tubuh atau suara antara eh, adik atau anak-anak sendiri dengan kakaknya. Nah, seperti contoh pada gambar ini, pada tunjukkan, ini ada anak-anak. Kemudian gambar satunya lagi. Nah, ini mungkin kakaknya. Ada perbedaan tidak? Nah, ini ada. Ya. Nah, ini kakaknya ini sudah memulai masuk masa puber. Nah, ini anak perempuan. Apa ciri-ciri dari anak perempuan pada saat masa puber? Pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking. Kemudian yang ketiga, payudara menjadi membesar. Kemudian yang keempat, pinggul menjadi besar. Nah, ini ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. Nih, Pade pesan baik-baik ya sama anak laki-laki. Tidak boleh mengolok-olok atau mengejek ya. Karena apa? Semuanya secara kodrati manusia akan mengalami seperti itu dari kecil kemudian besar. Terima kasih selama ini Pade perhatikan anak-anak baik semua, saling menghormati, saling menghargai. Ya, kita lanjutkan. Coba lihat. Nah, ini kakak laki-lakinya. Apa ciri-ciri dari masa puber anak laki-laki? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, suara jadi besar. Nah, anak laki-laki ini suaranya jadi membesar ya. Yang ketiga, kemudian tumbuh jakun di leher tuh ya, menonjol. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang dan janggut. Nah, itu jadi secara kodrati manusia akan mengalaminya seperti itu. Jadi tidak usah saling mengolok-olokkan. Seharusnya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai jumpa lagi di video materi selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe dan loncengnya supaya Pade tetap semangat berbagi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.